Shalom, perkenalkan nama saya Widya Rusdiana Agatha Natet, Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kaji kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisa konsep. Dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Itu adalah filsafat. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang filsafat, perlu kita tahu apa itu filsafat. Dan di sini saya akan membahas tentang beberapa filsafat yang dimana menjadi tugas saya. Yang pertama tentang filsafat materialisme. Filsafat materialisme berasal dari dua kata, yaitu materi dan isme. Materi artinya bahan atau sesuatu yang tampak. Aliran materialisme berisikan tentang kebendaan yang merupakan sumber dari segalanya. Materialistik adalah sesuatu yang mementingkan kebendaan menurut materialisme. Hakikat materialisme adalah materi. Beranggapan bahwa materialisme muncul sebelum adanya ide atau pemikiran setelah adanya materi. Dan ada beberapa ciri-ciri tentang paham materialisme. Ada 5 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan paham materialisme. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari segala atau sumber, yaitu materi. Yang kedua, tidak dimeyakinkan adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Dan yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang kelima adalah menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Itu adalah beberapa paham tentang materialisme. Dan bahkan ada pun tokoh-tokoh tentang materialisme. Yang pertama, yaitu Demokritos, adalah seorang pelopor pemikiran tentang materialisme klasik dan biasa dikenal sebagai atomisme. Yang kedua, yaitu Julian de Lamettrie. Julian berpendapat bahwa manusia dan hewan itu sama dalam artian manusiawan, dan hewan dianggap sebagai mesin. Yang ketiga, tahu Ludwig berpendapat bahwa sesuatu yang ada hanyalah materi. Kalaupun sesuatu tersebut benar ada, maka ia pasti memiliki jumlah, dan jumlah itu sendiri tidak bisa diukur. Ludwig juga berpikir bahwa sesuatu metafisika, etika, humanitas, dan epistemologi menjunjung tinggi alat indera. Yang keempat dari tokoh aliran materialisme, yaitu Karl Marx, berpendapat bahwa gelar dokter dapat pemikirannya yang dipengaruhi oleh ajaran Hegel. Pemikirannya disebut hiatoria, materialisme, dan dialektik atau materialisme. Bahkan ada pun kelebihan dan kekurangan dari aliran materialisme. Kelebihannya yaitu menganggap materi itu berada di atas segala-galanya, dan kelemahannya adalah 1. Memandang sesuatu bukan dari keseluruhannya.
tidak dari saling hubungannya, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu segala sesuatu tidak dari geraknya, melainkan sebagai yang diam, mati, dan tidak berubah-ubah. Itulah tentang materialisme, yang artinya bahwa materialisme ini lebih kepada yang ada di dalam dunia ini semua cuma materi. Mereka tidak percaya dengan kepercayaan misalnya gaib. Mereka tidak percaya itu. Dan di sini tentang filsafat idealisme. Idealisme ialah filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide karena pemandangannya yang idealis. Itulah idealisme. Sering tersebut lawan dari aliran realisme, tetapi aliran ini justru muncul atas fase B. Realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran yang tertinggi. Itu adalah idealisme, bahwa mereka cuma berpikir bahwa kebenaran yang paling tertinggi adalah ide. Di sini ada pun tokoh yang terkait dalam aliran idealisme. Tokoh yaitu Plato. Menurut Plato adalah cipta atau gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak pada gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh bayangan panca indera, dan pada dasarnya sesuatu dapat dimikirkan oleh akal yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. Mengenai kebenaran tertinggi dari doktrin yang dikenal dengan istilah ide, Plato mengemukakan bahwa dunia ini tepat dan jenisnya itu satu, sedangkan ide tertinggi adalah kebaikan. Itu menurut Plato dari idealisme. Adapun kelebihan dan kelemahan dari idealisme. Idealisme mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan ide yang benar dan boleh dipakai. Yang kedua yaitu tentang kelemahan. Anggapan terhadap sesuatu, nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Itu adalah kelebihan bahkan tokoh dari idealisme, bahwa mereka beranggap dari semuanya yang paling tertinggi adalah ide. Dan Plato pun menganggap seperti begitu. Dan yang ketiga di sini yaitu tentang agnostisisme. Pandangan filosofi bahwa sesuatu nilai yang kebenaran dari sesuatu, klaim tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa yang tidak dapat diketahui akal pemikiran manusia yang terbatas. Ini dari agnostisisme. Dan tokoh-tokohnya adalah Louis Borges, yang kedua Carrel, yang ketiga Butfeld, yang keempat Lennox Sox, yang keenam Mencken, yang ketujuh Drawo, yang kedelapan Russell. Di sini tentang kelebihan dan kelemahan dari agnostisisme. Kelebihannya yaitu
tidak menyangka keberadaan Tuhan secara mutlak, tetapi beranggapan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dinalar oleh akal manusia, dan konsekuensinya adalah keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui dengan cara apapun, dan kelemahannya adalah satu, penangkal terhadap agama ataupun yang berkembang. Yang kedua, tak ada tujuan hidup kecuali untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki standar nilai atau moralitas, di mana bahwa agnosticisme mempunyai pikiran bahwa Tuhan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui oleh apapun. Itu dari agnosticisme. Sedangkan dari filsafat teologi, istilah teologi menceritakan tentang para dewa yang dikategorikan oleh para penulis aliran Stoa atau Stoik, berasal dari gabungan dua kata, yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya logika. Mempunyai arti secara keseluruhannya, yaitu adalah dasar sesuatu catatan atau wacana tentang para dewa atau Allah. Bagi beberapa orang Yunani, syair-syair seperti karya Homer atau Hesiod disebut teologi. Syair mereka menunjuk kepada filsafat teologi secara umum atau metafisika. Dan di sini pun beberapa tentang kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu adalah ilmu teologi sangatlah bermanfaat di dunia teologi. Ini mempelajari tentang studi ilmiah serta memahami dan menghayati karya Allah sesuai dengan firman Allah yang hidup. Kelemahannya adalah kehidupannya cenderung menjadi sangat formal atau ritualistik, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan yang akan menghasilkan terhadap ajaran agama. Belajarnya juga ialah kecenderungan untuk memahami ilmu teologi hanya sebatas bersangkut paut dengan akal dan tidak menghayati iman, penghayatan iman. Ini adalah kelemahan dan kelebihan dari teologi, bahwa mereka lebih menceritakan tentang dewa dan Allah. Tokohnya sendiri yaitu Raul Enres. Dan yang berikut yaitu tentang kosmologi. Kosmologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya bahwa kosmos yang diterjemahkan sebagai terapan atau keteraturan, dan logos adalah wacana atau iman yang dilihat dari kisah penciptaan atau kosmogoni. Di sini dia mempunyai tokoh sebagai berikut. Yang pertama, Isaac Newton. Yang kedua, J. Kepler. Yang ketiga yaitu Galileo dan Galilei.
Dan yang keempat, Kopernikus. Itu adalah tokoh-tokoh dari kosmologi. Dan bahkan dia mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari kosmologi adalah dapat memahami aneka dan gejala dalam perubahan-perubahannya, sejauh yang dapat ditangkap oleh kelima indera, sekaligus menciptakan rasa aman di tengah perubahan itu. Kelemahannya adalah kosmologi, hukum alam semesta yang berasal dari letusan besar, sehingga upaya manusia dalam memahami alam semesta bukanlah suatu pencarian yang mempunyai kata final, melainkan suatu gambaran intelektual manusia dan keterbatasan kultur, sejarah, dan ruang waktu. Ini yang disebut dengan kelebihan dan kelemahan dari kosmologi, bahwa apapun yang terkait di dalamnya mempunyai intelektual dan kultur, sejarah, dan waktu yang baik. Di sini tentang antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia, dan logos berarti jiwa, wacana, atau berakal. Dapat disimpulkan bahwa mempelajari studi ras manusia, budaya, dan masyarakat secara umum dijelaskan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan masyarakat tersebut. Di sini mempunyai tokoh sebagai berikut: Hafid Land, yang kedua Corlat Philip Kotak, yang ketiga Franz Robert V. Vellot. Kelebihan dan kekurangan dari antropologi. Kelebihan dari antropologi sendiri adalah untuk mempelajari kelebihan manusia di berbagai masyarakat, suku, bangsa, guna membangun masyarakat itu sendiri. Kelemahan antropologi mempunyai khususnya yang tidak sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan masalah tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Itulah beberapa materi-materi yang telah saya bahas tentang filsafat, yang dimana kita tahu bersama, kita perlu sebagai manusia, kita perlu belajar tentang filsafat, karena filsafat kita perlu untuk lebih dalam pelajari lagi. Dan tadi ada beberapa yang saya sudah bahas dari filsafat. Demikianlah materi saya tentang filsafat. Kiranya ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi setiap yang menonton. Saya atas nama pribadi, Widya Rusdiana Agatanate, sangat berterima kasih. Cukup sekian materi saya pada siang ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.